Lestari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pendapatan nasional keseimbangan beserta metode yang sering digunakan di dalamnya. Pengertian dari pendapatan nasional keseimbangan atau yang sering disebut dengan Equilibrium National Income adalah suatu keinginan masyarakat untuk melakukan pengeluaran perbelanjaan atau pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Misalnya seperti konsumsi pemerintah, perusahaan yang melakukan investasi, serta kegiatan ekspor dan impor. Contoh-contoh tersebut sama halnya dengan penawaran barang dan jasa atau keinginan masyarakat, pengusaha, serta pemerintah untuk menghasilkan barang dan jasa yang meliputi agregat supply. Pendapatan nasional merupakan rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor rumah tangga pada suatu negara dari penerahan berbagai faktor produksi dalam suatu periode tertentu atau selama 1 tahun. Untuk dapat mengukur lajunya tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat dari suatu negara dari waktu ke waktu, maka suatu negara haruslah menghitung pendapatan nasionalnya sebagai indikator lajunya pembangunan negara. Salah satu cara untuk menentukan besarnya pendapatan nasional adalah dengan metode perhitungan pendapatan nasional yang sudah ditetapkan. Pemerintah perlu menghitungnya agar terlihat indeks pendapatan nasional kian meningkat atau menurun. Perhitungan pendapatan nasional juga bisa bertujuan untuk mengevaluasi sumber daya manusia. Jadi, negara bisa menilai apakah sumber daya di negara tersebut produktif atau tidak. Untuk menghitung jumlah atau nilai dari pendapatan nasional, ada 3 metode yang dapat digunakan. Dari ketiga metode tersebut, perhitungannya berbeda. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahasnya lebih lanjut satu persatu. Yang pertama ada metode pendekatan produksi, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah. Cara menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi, yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah atau value added yang didapat dari selisih antara nilai produksi atau nilai output dengan nilai biaya atau nilai input. Yang termasuk ke dalam nilai input yaitu seperti bahan baku yang terlibat dalam proses produksi, bahan penolong, serta barang yang sudah jadi dari seluruh sektor produksi dalam satu periode atau dalam 1 tahun. Selanjutnya, untuk menghitung pendapatan nasional yang kedua adalah dengan cara metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan ini merupakan seluruh pendapatan nasional hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima dari pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama periode tertentu atau dalam 1 tahun. Cara menjumlahkan dengan metode ini yaitu dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap seluruh kegiatan proses produksi. Yang termasuk faktor produksi adalah keseluruhan yang menyangkut dalam kegiatan produksi, yaitu seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian. Masing-masing dari faktor produksi tersebut menghasilkan pendapatan dari kegiatannya. Contohnya seperti tenaga kerja akan mendapatkan gaji atau upah, lalu pemilik modal akan mendapatkan profit atau bunga, pemilik tanah akan mendapatkan sewa, dan keahlian atau skill akan mendapatkan laba. Metode perhitungan pendapatan nasional yang ketiga yaitu metode pendekatan pengeluaran. Cara menghitung pendapatan nasional dari metode ini yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi. Yang termasuk ke dalam sektor ekonomi yaitu yang pertama ada sektor rumah tangga, sektor pemerintah, sektor perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu.
Sekian penjelasan materi tentang pengertian pendapatan nasional keseimbangan beserta metodenya dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Keseimbangan perekonomian dua sektor. Pendekatan yang paling sederhana dari analisis keseimbangan pendapatan nasional adalah analisis pendapatan dua sektor. Dalam pendekatan ini, diasumsikan bahwa perekonomian hanya digerakkan oleh dua pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan swasta. Ini berarti dalam kegiatan perekonomian pada dua sektor tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Bisa dilihat itu adalah gambaran aliran-aliran pendapatan yang terdapat dalam perekonomian dua sektor. Gambar di atas menunjukkan bahwa pada awalnya rumah tangga menjual faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada perusahaan swasta. Kemudian dari penjualan faktor produksi tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Selanjutnya, adanya penggunaan faktor-faktor produksi oleh perusahaan, maka perusahaan akan menghasilkan barang dan jasa. Barang dan jasa ini kemudian dijual kepada rumah tangga dengan penghasilan yang dimilikinya. Rumah tangga dapat membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh swasta. Pengeluaran sektor rumah tangga akan selalu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi yang diciptakan oleh faktor-faktor produksi tersebut dalam perekonomian pada waktu penggunaan tenaga kerja penuh tercapai. Asumsi dalam menganalisis keseimbangan pendapatan nasional perekonomian dua sektor. Ada beberapa asumsi dalam menganalisis pendapatan nasional, antara lain yang pertama, konsumsi adalah fungsi linear dari positif dari tingkat pendapatan disposable atau YD. Yang kedua, tabungan juga memiliki fungsi linear dan positif tingkat pendapatan disposable atau YD. Yang ketiga, tidak ada pajak tidak langsung atau TX dan transfer payment atau TR. Maka pendapatan nasional Y sama dengan agregat pendapatan disposable atau Y sama dengan YD. Fungsi konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatan disposable. Pendapatan disposable diperoleh dari pendapatan nasional dikurangi dengan pajak dan ditambah transfer payment atau rumusnya YD sama dengan Y kurang TX tambah TR. Namun, karena dalam analisis yang tidak ada pajak atau TX sama dengan 0 dan tidak ada transfer payment atau TR sama dengan 0, maka pendapatan nasional memiliki nilai yang sama dengan agregat pendapatan disposable atau Y sama dengan YD. Hubungan antara konsumsi tabungan dan pendapatan. Hubungan konsumsi agregat dan tabungan agregat suatu negara dengan pendapatan nasional rumusnya Y sama dengan C tambah S. Karena pendapatan nasional memiliki nilai yang sama dengan agregat pendapatan disposable atau Y sama dengan YD, maka rumusnya YD sama dengan C tambah S. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besar-besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Semakin tinggi pendapatan disposable yang diterima oleh rumah tangga, semakin besar pula konsumsi yang akan mereka lakukan. Akan tetapi, pertambahan konsumsi yang akan terjadi lebih rendah daripada pertambahan pendapatan yang berlaku. Maka, kelebihan konsumsi rumah tangga yang wujud akan menjadi bertambah kecil. Kecondongan mengonsumsi dan menabung. Kecondongan mengonsumsi marginal atau disebut sebagai MPC atau Marginal Propensity to Consume dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta Y, YD. Yang diperoleh nilai MPC dapat dihitung dengan menggunakan formula MPC sama dengan delta C per delta YD. Kecondongan menabung marginal atau disebut sebagai MPS atau Marginal Propensity to Save dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan tabungan delta S dengan pertambahan pendapatan disposable delta YD. Nilai MPS dapat dihitung dengan menggunakan formula APS sama dengan S per YD. Penentu-penentu lain konsumsi dan tabungan. Menurut pandangan Keynes, yang berpendapat tingkat konsumsi dan tabungan terutama ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga. Walaupun pendapatan rumah tangga penting perannya, yang terdapat beberapa faktor yang lain tidak dapat diabaikan, yaitu 1. Kekayaan yang terkumpul. 2. Suku bunga. 3. Sikap berhemat. 4. Keadaan perekonomian.
Kelima, distribusi pendapatan. Keenam, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Pendapatan nasional 3 sektor. Saya akan menjelaskan pengertian perekonomian 3 sektor. Ekonomi 3 sektor merupakan perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor rumah tangga, sektor pemerintah, dan juga sektor perusahaan. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor dapat dilihat dari peran atau pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat yang dilakukan melalui pengurangan konsumsi rumah tangga. Selanjutnya yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah untuk melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Kedua aliran pendapatan dan pengeluaran ini akan mengubah pola aliran pendapatan dalam perekonomian. Selanjutnya saya akan membahas pengaruh pemerintah dalam perekonomian 3 sektor. Ada beberapa pengaruh pemerintah dalam perekonomian 3 sektor, yaitu yang pertama yaitu pemerintah dapat menjadi peranan sentral sebagai pengatur perekonomian di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya menstabilitaskan perekonomian di dalam masyarakat. Pemerintah juga berperan sebagai konsumen barang dan jasa. Pemerintah harus menggunakan berbagai barang dan jasa, seperti alat-alat kantor, jasa aparatur negara, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu pemerintah berperan sebagai produsen yang mengelola perusahaan negara sehingga dapat memproduksi barang yang akan digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana siklus aliran pendapatan pada perekonomian 3 sektor. Yang pertama yaitu hubungan antara rumah tangga dengan perusahaan. Produsen berperan untuk membuat barang atau jasa. Untuk melakukan perannya, perusahaan membutuhkan pamflet produksi yang dapat diperoleh dari rumah tangga konsumen. Yang kedua yaitu hubungan rumah tangga konsumen dengan perusahaan. Konsumen membutuhkan barang-barang yang dapat diproduksi dari produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu hubungan antara pemerintah dengan rumah tangga konsumen dan perusahaan. Pemerintah menjalankan perannya sebagai produsen atas aset-aset vital yang kemudian dibeli oleh rumah tangga konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat keseimbangan. Pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian terbagi menjadi 3 pembelanjaan, yaitu yang pertama, konsumsi rumah tangga, yang kedua yaitu investasi perusahaan, dan yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah dalam pembelanjaan barang dan jasa. Keadaan yang menyebabkan keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor, yaitu di mana pada saat penawaran agregat akan dikurangi pada pengeluaran agregat, atau ditinjau dari aliran pendapatan perekonomian 3 sektor, maka berlaku kesamaan yaitu Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Jadi dengan demikian, keseimbangan pendapatan nasional yaitu C tambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Dalam perekonomian 3 sektor, I dan G merupakan bocoran dari sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T merupakan suntikan. Jadi, dalam keseimbangan ini, terdapat keadaan di mana bocoran sama dengan suntikan. Kesimpulannya, pada perekonomian 3 sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku persamaan, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G, atau C ditambah I sama dengan S ditambah T. Pembahasan selanjutnya, keseimbangan pendapatan nasional perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor adalah perekonomian yang terdiri atas 4 pelaku atau sektor ekonomi, yaitu sektor rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan luar negeri. Perekonomian 4 sektor disebut juga perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka ialah perekonomian yang adanya campur tangan dalam perekonomian dan melakukan hubungan ekonomi luar negeri seperti ekspor dan impor. Rumus pendapatan nasional keseimbangan perekonomian 4 sektor
ya Y sama dengan C tambah I tambah G dalam kurung X kurang M, dan I tambah G tambah M sama dengan S tambah T tambah X. Y sama dengan 3 pendapatan, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, D pemerintah, S saving atau tabungan, T pajak, X sama dengan ekspor, M dan M sama dengan impor. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ekspor dan impor dalam perekonomian 4 sektor. Ekspor merupakan kegiatan mengirim dan menjual barang produksi dalam negeri ke luar negeri yang meningkatkan pengeluaran agregat dan meningkatkan pendapatan nasional. Apabila ekspor meningkat, maka pengeluaran agregat juga meningkat dan keadaan ini selanjutnya membuat pendapatan nasional meningkat. Namun, pendapatan nasional tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya ekspor. Apabila pendapatan nasional semakin besar, ekspor belum tentu meningkat, atau besar kecilnya ekspor meningkat atau mengalami perubahan meskipun pendapatan nasional tetap besarnya. Faktor-faktor penentu ekspor ada 6, yaitu pertama, apabila barang yang diperlukan oleh negara lain dan negara tersebut tidak dapat memproduksi barang tersebut, maka atau produksinya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, mutu dan kualitas barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat terhadap barang ekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi. Yang kelima, apabila pendapatan nasional tidak dapat mempengaruhi ekspor, tetapi ekspor yang dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Yang keenam, ekspor yang bersifat otonom. Selanjutnya, impor. Impor merupakan kegiatan pembelian dan kemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri yang menimbulkan bocoran atau aliran dan menurunkan pendapatan nasional. Makin tinggi pembayaran atau daya beli, maka makin tinggi pula impor yang dapat dilakukan, karena tinggi rendahnya daya beli yang dilakukan oleh negara ditentukan oleh tingkat pendapatan nasional. Karena maka tinggi rendahnya impor ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasional negara tersebut. Faktor penentu impor: yang pertama, tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan negara dalam membuat barang. Selanjutnya, ciri-ciri pokok aliran perekonomian terbuka. Yang pertama, rumah tangga mendapat aliran pendapatan berupa gaji atau upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Yang aliran pendapatan ini digunakan untuk pertama, pengeluaran konsumsi seperti pembelian barang dan jasa ke sektor perusahaan. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, mengimpor atau membeli barang impor. Yang keempat, menabung ke bank atau lembaga keuangan. Di samping aliran pengeluaran untuk membayar impor, ada juga aliran pengeluaran ke sektor perusahaan, yaitu pembayaran atas ekspor. Yang ketiga, adanya aliran pembelanjaan, penanaman modal untuk membeli barang atau peralatan modal dari sektor perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan untuk membeli kebutuhan administrasi dan belanja modal untuk investasi pemerintah. Dalam perekonomian 4 sektor akan mewujudkan 2 aliran baru yang sirkulasinya aliran pendapatan. Yang pertama, aliran pendapatan yang diterima dari ekspor, yaitu suntikan kepada aliran pendapatan. Yang kedua, aliran pengeluaran untuk membeli barang-barang yang diimpor dari negara lain, yaitu bocoran kepada aliran pendapatan. Selanjutnya saya akan bahas tentang multiplier. Multiplier atau angka pengganda adalah suatu perhitungan yang digunakan dalam menganalisis perubahan pendapatan. Secara matematis, multiplier dapat dirumuskan dengan rumus angka pengganda. Dalam materi pendapatan nasional pada pelajaran, perhitungan angka pengganda dapat dilakukan dengan beberapa cara yang digunakan berdasarkan kasus atau permasalahan tertentu. Pengertian angka pengganda.
Dikutip dari buku Matematika Ekonomi yang ditulis oleh Makmur dan Andi Afrizal, angka pengganda atau multiplier adalah bilangan yang menjelaskan tambahan pendapatan nasional sebagai akibat adanya perubahan pada variabel-variabel tertentu atau investasi pengeluaran pemerintah dalam perekonomian. Seorang ekonom bernama Keynes menyebutkan bahwa angka pengganda atau multiplier digunakan sebagai penggambaran dari penambahan pendapatan nasional sebagai akibat adanya perubahan pada variabel-variabel tertentu. Selanjutnya kita akan membahas rumus angka pengganda. Angka pengganda atau multiplier bisa dihitung secara matematis. Menurut Rusnani Matul Uli dalam ekonomi makro Islam, rumus yang digunakan dalam perhitungan multiplier adalah sebagai berikut. K sama dengan 1/1 dikurang MPC atau K sama dengan 1/MPS. Keterangannya yaitu K sama dengan angka pengganda, MPC sama dengan marginal propensity to consume, dan MPS sama dengan marginal propensity to saving. Selanjutnya yaitu ada tujuan analisis angka pengganda. Angka pengganda dilakukan karena beberapa tujuan. Tujuan tersebut ialah yang pertama yaitu mengidentifikasi besarnya perubahan pendapatan yang disebabkan oleh variabel-variabel pengeluaran atau konsumsi dan investasi. Yang kedua yaitu mengetahui apakah terjadi beberapa kesenjangan dalam suatu sistem perekonomian. Kesenjangan tersebut dapat berupa inflasi dan deflasi. Yang ketiga dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam pengembalian kebijakan ekonomi suatu negara. Terakhir saya akan membahas bentuk-bentuk angka pengganda. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, analisis angka pengganda memiliki beragam bentuk yang dapat digunakan sesuai dengan permasalahannya. Berikut bentuk-bentuk angka pengganda. Yang pertama yaitu ada output multiplier. Output multiplier adalah teknik analisis untuk mengukur jumlah output pendapatan ekonomi sebagai bagian dari peningkatan pengeluaran. Yang kedua yaitu ada income multiplier. Income multiplier adalah teknik perhitungan yang digunakan untuk membuat pertambahan pendapatan atau upah dan gaji, sewa, bunga, dan keuntungan dari kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu employment multiplier. Employment multiplier adalah teknik perhitungan yang dapat digunakan untuk mengukur salah satu dari total jumlah pendapatan pekerjaan pada sektor-sektor tertentu. Yang keempat yaitu ada government revenue multiplier. Government revenue multiplier adalah bentuk perhitungan yang digunakan untuk mengukur pengaruh dari pendapatan pemerintah dan berbagai sumber yang digabungkan dengan peningkatan pengeluaran suatu sektor. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu gross value added multiplier. Gross value added multiplier adalah cara perhitungan yang didasari oleh besaran balas jasa terhadap faktor produksi yang tercipta karena adanya kegiatan produksi.